Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ana Ramzi dalam Hijrah Qur'ani Milenial. Pembahasan kita kali ini masih dalam bagian makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Tapi kali ini masuk ke bab yang kedua, yaitu al-halqu. Kalau bagian yang pertama yaitu al-jawf, kali ini masuk ke bagian yang kedua yaitu al-halqu. Apa itu al-halqu? Al-halqu secara arti kata adalah tenggorokan. Namun maknanya di sini adalah tempat keluarnya huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran yang ada di bagian-bagian di tenggorokan. Emang ada berapa bagian sih di tenggorokan tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah? Teman-teman semuanya, di tenggorokan itu ada 3 bagian tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah wastol halqi atau tengah tenggorokan. Dan yang ketiga adalah adnal halqi atau ujung tenggorokan. Nah, masuk ke bagian yang pertama yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Ada berapa huruf yang keluar dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan? Teman-teman semuanya, yang keluar dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf. Yang pertama hamzah dan yang kedua ha. Oke, tapi untuk memudahkan kalian membagi ha, karena ada ha, ada ha. Oke, untuk mempermudah hafalan kalian, kita sebut aja dengan ha besar. Oke, hamzah dan ha besar. Bagaimana cara melafazkannya? Hamzah apabila berharokat fathah dibaca a, apabila berharokat kasroh dibaca i, apabila berharokat dhammah dibaca u, dan apabila berharokat sukun dibaca ba. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman semuanya. Karena apabila hamzah berharokat sukun itu tidak boleh ada pantulan atau memasuk ke bagian dalam kayak ba atau ba'e. Nah, itu nggak boleh ada pantulan atau memasuk ke dalam. Jadi benar-benar harus berhenti di tempat. Oke, ba. Jadi harus benar-benar langsung berhenti. Oke, langsung kita coba aja teman-teman semuanya ya, bareng-bareng ya. Oke, a i u ba, a i u ba, a i u ba. Nah, huruf yang kedua dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan yaitu ha. Bagaimana cara melafazkannya? Ha apabila berharokat fathah dibaca ha, apabila berharokat kasroh dibaca hi, apabila berharokat dhammah dibaca hu, dan apabila berharokat sukun dibaca bah. Oke, langsung kita coba aja teman-teman semuanya ya. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah. Nah, bagian yang kedua dari al-halqu yaitu wastol halqi atau tengah tenggorokan. Ada berapa huruf yang keluar dari wastol halqi? Teman-teman semuanya, yang keluar dari wastol halqi atau tengah tenggorokan itu ada 2 huruf. Yang pertama adalah ain dan yang kedua ha. Kalau di aqsal halqi tadi ada ha besar, kalau di wastol halqi ada ha kecil atau kita sebut dengan ha pedas. Kemudian bagaimana cara melafazkannya? Ha pedas apabila berharokat fathah dibaca ha, apabila berharokat kasroh dibaca hi, apabila berharokat dhammah dibaca hu, dan apabila berharokat sukun dibaca bah. Nah, langsung kita coba aja teman-teman semuanya ya. Oke, bareng-bareng ya. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah. Nah, teman-teman harus bisa ngebedain mana ha besar, ha, dan mana ha kecil atau ha pedas. Ha, dan ha. Oke, teman-teman harus bisa ngebedain ya. Kemudian, huruf yang kedua dari wastol halqi yaitu ain. Oke, bagaimana cara melafazkannya? Ain apabila berharokat fathah dibaca a, apabila berharokat kasroh dibaca ai, apabila berharokat dhammah dibaca u, dan apabila berharokat sukun dibaca ba. Oke, tapi ini ada notes untuk teman-teman semuanya, bahwasannya ketika melafazkan ain itu tidak boleh masuk berlebihan. Ba itu berlebihan. Karena yang dikhawatirkan nanti makhorijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf udah bukan di wastol halqi lagi, melainkan nanti malah keluarnya dari rongga hidung atau al-khayshum. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Keluarnya tetap dijaga dari wastol halqi. Jadi nggak boleh terlalu masuk, nggak ba gitu banget nggak. Oke, langsung kita coba aja teman-teman semuanya ya. Ai'uba, ai'uba,
Ai'ubal. Gitu teman-teman semuanya. Masuk ke bagian yang ketiga dari al-halqu, yaitu adnal halqi atau ujung tenggorokan. Ada berapa huruf yang keluar dari adnal halqi? Teman-teman semuanya, yang keluar dari adnal halqi itu ada dua huruf. Yang pertama ghain dan yang kedua kha. Ini harus diperhatikan dengan seksama. Karena kenapa? Kedua huruf ini memiliki kesamaan dalam tempat keluarnya atau makhorijul hurufnya. Namun memiliki sifat yang berbeda. Kalau ghain itu tidak ada desis sama sekali. Benar-benar halus, dan kalau kha memiliki desis. Oke, jadi ada perbedaan. Kalau kha ada desisnya atau biasa disebut dengan hamas. Namun kalau ghain itu bersih, tidak ada desis sama sekali. Nanti kita akan membahas ketika masuk ke dalam babnya sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Tapi itu nanti ketika di bab-bab yang udah lebih mendalam. Kalau untuk secara mendasar, teman-teman harus bisa pahamin kalau ghain itu halus dan tidak ada desis sama sekali. Namun kalau kha itu ada desis atau ada hamasnya. Kemudian bagaimana cara melafazkannya? Kha apabila berharokat fathah dibaca kha, apabila berharokat kasrah dibaca khi, apabila berharokat dhammah dibaca khu, dan apabila berharokat sukun dibaca bakh. Oke, nanti juga bakal dibahas tuh kenapa bakh bukan bakh. Karena sifatnya tebal. Kalau misalnya mati dan huruf di belakangnya itu atau huruf sebelumnya berharokat fathah, itu nanti masuk ke huruf sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Yang penting teman-teman harus tahu ketika dibaca fathah, ketika berharokat fathah dibaca kha, ketika berharokat kasrah dibaca khi, ketika berharokat dhammah dibaca khu, dan ketika berharokat sukun dibaca bakh. Oke, langsung kita coba aja teman-teman semuanya. Kha khi khu bakh, kha khi khu bakh, kha khi khu bakh, kha khi khu bakh. Nah, masuk ke huruf yang kedua dalam adnal halqi, yaitu ghain. Oke, bagaimana cara melafazkannya? Ghain apabila berharokat fathah dibaca gha, apabila berharokat kasrah dibaca ghi, apabila berharokat dhammah dibaca ghu, dan apabila berharokat sukun dibaca bau. Oke, langsung kita coba aja teman-teman semuanya ya. Bareng-bareng ya. Ghairubal, ghairubal, ghairubal. Nah, teman-teman harus benar-benar pahamin secara detail mana huruf yang memiliki desis, mana yang tidak memiliki desis. Kalau kha ada desisnya, kalau ghain tidak ada desisnya sama sekali. Karena masih banyak anak temuin di luar sana ketika melafazkan huruf ghain itu masih memiliki desis sehingga masuk ke ranah huruf kha. Karena harusnya itu nggak masuk ke ranah huruf kha. Bahkan anak masih banyak ngedenger di luar sana ketika melafazkan ghain itu literally bener-bener G jadi go. Dan itu emang kedengernya agak lucu ya, karena contohnya misalnya dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi, ini benar-benar ghairil magdubi, dan itu benar-benar keliru teman-teman semuanya. Itu jangan sampai terjadi pada teman-teman sekalian. Oke, bahwasannya pelafazan ghain itu benar-benar halus dan tidak ada desis sama sekali. Gitu teman-teman semuanya, itu tentang al-halqu. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Karena insya Allah mudah-mudahan ketika teman-teman semuanya nge-share video ini, teman-teman yang lain mendapatkan share dari antum semua. Mereka mempelajari, memahami, kemudian mengaplikasikannya. Karena insya Allah ketika mereka mempelajari dan mengaplikasikannya, itu menjadi pahala jariah buat antum semua. Atau kita sebut dengan pasif income pahala. Gitu teman-teman semuanya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.